Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Kak Hanif terkait dengan membangun hubungan baik antara konselor dengan konseli. Baik, pertanyaan yang pertama untuk Kak Hanif adalah apa pengertian hubungan antara konselor dan konseli dalam proses konseling? Baik, dalam hal pengertian, hubungan konseling adalah inti dari proses bantuan psikologis. Ia bukan sekedar interaksi formal antara pemberi layanan yaitu konselor dan penerima layanan yaitu biasa disebut juga konseli, melainkan sebuah relasi interpersonal yang penuh kepercayaan, empati, dan juga keterbukaan. Konselor bertugas menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan bebas dari suatu penilaian, sehingga konseli itu dapat merasa nyaman, terus tidak merasa kayak dihakimi, tertekan gitu. Hubungan ini memungkinkan konseli itu untuk mengungkapkan isi hati, pikiran, dan masalahnya tanpa rasa takut dan juga tertekan. Lalu dalam konteks Islam, hubungan konseling tidak hanya bersifat profesional, tetapi juga bersifat spiritual. Maksud dari bersifat spiritual yaitu hanya bersifat profesional, tetapi sebagai sahabat yang menolong dengan kasih sayang, sebagaimana ajaran Rasulullah SAW tentang kepedulian antar sesama, yaitu dari hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, amani bi basyiri kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idastaka minhu udu tada'a lahu sa'irul jasadi bisahiri wal qusah. Hadis riwayat Muslim nomor 2586, yang juga berlandaskan relevansinya, yaitu hadis ini menegaskan bahwa hubungan konseling harus dilandaskan oleh kasih sayang dan juga kepedulian. Konselor itu ibarat bagian tubuh yang ikut merasakan sakit ketika seorang konselingnya itu juga mengalami masalah. Dalam arti, konselor tidak boleh bersikap dingin atau berjarak, melainkan hadir dengan empati dan juga saling memahami. Baik, bagaimana hubungan yang baik antara konselor dan konseli penting untuk keberhasilan konseling? Baik, keberhasilan konseling itu tidak hanya ditentukan oleh teknik ataupun metode. Walaupun dalam sesi konseling itu pastinya ada teknik-teknik dan juga metode-metode. Tetapi kalau hanya sebatas kita berpaduan pada teknik dan metode tanpa adanya kualitas hubungan antara konselor dan konseli, itu pasti ada kendala-kendala tersendiri, atau pastinya sesi konseling tidak akan berjalan dengan apa yang diharapkan. Lalu hubungan yang baik itu menciptakan ruang aman bagi konseli untuk terbuka, mengeksplor diri, dan berani menghadapi masalahnya. Konselor yang hangat, empatik, jujur akan membangun kepercayaan yang merupakan syarat utama agar konseli itu mau berproses. Lalu sebaliknya, hubungan yang terlihat kaku, terus kayak dingin, terus kurang terbuka atau penuh jarak,
itu bisa loh mengakibatkan konseling itu lebih menutup diri dan resistensi terhadap perubahan yang semakin kuat. Jadi konseling itu akan kesulitan untuk membagikan informasi, itu akan terasa canggung seperti itu. Lalu oleh karena itu hubungan konseling itu disebut sebagai helping relationship, yang berarti sebuah relasi yang menolong, bukan menghakimi. Dalam Islam, keberhasilan hubungan ini juga menjadi bagian dari suatu ibadah, karena membantu sesama adalah wujud nyata dari iman. Di sini juga ada hadis yang melandaskan materi tersebut, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa qala Rasulullah SAW, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan. Hadis riwayat Muslim nomor 2585, yang juga mempunyai landasan relevansi, yaitu seperti bangunan yang kokoh karena saling menopang. Hubungan konseling yang baik membuat konselor itu merasa aman dan juga kuat. Konselor hadir sebagai penyangga, bukan sebagai hanya sebatas pengontrol, sehingga konseling itu mampu berdiri dengan kekuatannya sendiri. Nah, hadis ini menegaskan bahwa keberhasilan relasi itu bukan hanya soal metode, tetapi tentang saling menopang secara emosional dan spiritual. Baik, pertanyaan selanjutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi terciptanya hubungan yang baik dengan konseling? Baik, untuk faktor itu pasti kan banyak ya, faktor internal maupun faktor eksternal. Di sini saya akan membagikan faktor penting beberapa saja yang dapat mempengaruhi kualitas hubungan kualitas konseling. Yang pertama, kualitas hubungan interpersonal yang biasanya ditandai dengan rasa aman, kehangatan, penerimaan, dan saling percaya. Tanpa ini, konseling itu pastinya akan terasa kaku dan tidak bermakna, itu pasti. Yang kedua, ada kualitas pribadi seorang konselor, meliputi seperti kejujuran, empati, kehangatan, kemampuan mendengar secara aktif, serta stabilitas emosional. Nah, di sini konselor yang matang secara pribadi itu pastinya lebih mampu membangun kepercayaan, karena mau gimana lagi ya, kalau berjalannya konseling itu pasti kunci utamanya dipegang oleh seorang konselor. Seperti itu. Terus yang ketiga, kemampuan komunikasi baik verbal maupun juga non-verbal, seperti intonasi suara yang lembut, kontak mata yang penuh perhatian, lalu bahasa tubuh yang terbuka dan mendukung suasana hangat. Terus yang terakhir, ada lingkungan sosial konseling seperti dukungan keluarga, teman, dan masyarakat sangatlah mempengaruhi keterbukaan konseling. Di sini konseling yang berasal dari lingkungan yang suportif itu pastinya lebih mudah untuk bekerja sama. Sementara untuk yang hidupnya dalam tekanan atau membutuhkan atau gimana ya, atau mungkin ada masalah tertentu, itu pasti membutuhkan waktu yang lebih lama untuk percaya. Seperti itu. Bagaimana relevansi hadis dengan praktik konseling menurut Kak Hani? Untuk relevansi hadis dengan praktek konseling, menurut saya kan hadis itu khususnya hadis tentang tubuh dan bangunan yang memberikan gambaran yang sangat relevan dalam praktek konseling.
Seperti konseling itu kan bukan sekedar intervensi teknis, tetapi melainkan relasi hati ke hati. Seperti maksudnya hati ke hati itu bukan perasaan antara konselor dan konseling yang tidak ya, tetapi tentang tujuannya untuk mendorong pertumbuhan pribadi dan pemecahan masalah. Nah, konselor itu pastinya kan harus hadir dengan empati, kasih sayang, dan juga kejujuran. Sebagaimana Rasulullah SAW hadir bagi umatnya. Beliau tidak hanya memberi nasihat, tetapi juga menjadi teladan dan juga sikapnya yang patut untuk dicontoh. Seperti contohnya menolong fakir miskin, memperhatikan anak yatim, dan memuliakan tamu. Di sini konselor yang meneladani sikap ini pastinya akan mampu untuk membangun hubungan yang kokoh dengan konseli, di mana konseli juga pastinya akan merasa aman, nyaman, dan mudah terbuka. Dan yang paling penting, konseli itu akan terdorong untuk mudah untuk berproses kelanjutannya, seperti itu. Baik, apa langkah praktis yang bisa dilakukan konselor untuk membangun kepercayaan dengan konseli? Baik, untuk langkah praktis yang dilakukan konselor untuk membangun kepercayaan dengan konseli, yaitu yang pertama pastinya menunjukkan empati dan penerimaan tanpa syarat. Seperti contohnya, konseli itu harus merasa diterima apa adanya. Jadi nggak kayak ada tekanan dari luar atau ada faktor-faktor lain. Jadi memang pure dari diri konselinya merasa diterima apa adanya. Terus yang kedua, mendengarkan secara aktif. Di sini bukan sekedar mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan di baliknya. Untuk nomor 3, menghargai perbedaan budaya dan nilai konseli. Maksudnya, konseling Islami harus sensitif terhadap konteks lokal. Jadi kalau seumpama kita seorang konselor terus mendapatkan klien konseli itu beda budaya, itu kita juga harus menyeimbangkan. Terus yang keempat, menjaga kejujuran dan integritas pribadi. Jadi seorang konselor itu harus hadir sebagai pribadi yang memang autentik dan apa adanya, jadi nggak berpura-pura. Jadi memang kejujuran itu juga harus dipegang teguh oleh seorang konselor. Terus yang terakhir, menghadirkan kehangatan. Itu juga sangat perlu melalui bahasa tubuh, intonasi suara yang hangat, dan sikap yang penuh juga perhatian. Di sini hadis Rasulullah SAW seperti selalu hadir dengan kasih sayang, memuliakan tamu, memperhatikan anak yatim, dan menolong fakir miskin. Terus relevansinya yaitu keteladanan Nabi Muhammad SAW menjadi model praktis bagi konselor, seperti dengan sikap empati, jujur, dan penuh kasih. Di sini konselor membangun kepercayaan sehingga konseli merasa aman untuk terbuka dan juga berproses. Konseling Islami bukan hanya profesi, tetapi juga suatu ibadah yang meneladani akhlak Rasulullah SAW. Seperti itu, Pak. Baik, berarti membangun hubungan baik antara konselor dengan konseli itu sangat penting ya? Iya, betul sekali. Itu sangatlah penting karena itu adalah kunci kesuksesan dari suatu konseling. Baik, berarti membangun hubungan baik antara konselor dengan konseli itu sangat penting ya dalam proses konseling. Betul sekali, Kak, karena hubungan baik antara konselor dan konseli itu memang sangat penting, karena apabila itu muncul pasti otomatis itu adalah menjadi kunci kesuksesan suatu konseling. Baik, selesai sudah
sesi wawancara kita hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.